Salam, eh, selamat berjumpa kembali saudaraku semua. Pada malam hari ini kita akan kembali lagi ibadah secara online. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah saudaraku juga tetap mendoakan saya untuk tetap bisa eksis di dalam pemberitaan Injil lewat media online atau YouTube ini. Jadi malam hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu tentang kuasa percepatan. Apa itu kuasa percepatan? Nah, nanti kita akan bahas. Jadi saya pun tetap berdoa untuk saudaraku semua dimanapun kalian berada. Saya percaya oleh karena pemberitaan firman Tuhan, maka kita semua, saudara dan saya juga diberkati oleh karena firman Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, saudaraku semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang penuh kasih, rahmat-Mu begitu luar biasa, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kembali lagi kami percaya Tuhan, kalau malam hari Tuhan Kau hadir, Engkau akan berbicara kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapa, berbicaralah kepada kami, dan kami akan mendengarnya Tuhan. Tuhan, berkati kami semua, urapi kami semua. Kami datang kepadamu Tuhan dengan pengucapan syukur. Kami mau tanggalkan kiranya Tuhan segala beban hidup kami, dan kami hanya mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan umat-Mu yang mendengarkan firman malam hari ini dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan, maka kalau mereka sedang dalam keadaan lemah Tuhan, mereka mendengarkan firman malam hari ini, maka mereka dikuatkan. Kalau mereka dalam keadaan sakit di dalam tubuhnya, kami percaya dengan iman percaya mereka, dan mereka mendengarkan firman-Mu, maka sakit itu disembuhkan. Dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dan dalam keadaan kurang baik dalam ekonominya Tuhan saat ini, kami percaya dengan iman mereka pun mereka Engkau berkati berlimpah-limpah. Demikian juga kami Tuhan. Tuhan, berfirmanlah malam hari ini. Biarlah Engkau yang berbicara, biarlah Engkau yang mengurapi, dan kami mendengarnya Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, ketika hamba-Mu berkata-kata, bukan hamba-Mu sendiri yang berkata-kata, bukan pikiran hamba-Mu sendiri yang boleh lahir dalam mulut, bibir, lidah ini Tuhan, tapi kami percaya, atau hamba-Mu percaya Tuhan, itu berasal daripada-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak mengerti, bahkan tidak memiliki kemampuan apapun. Biarlah Engkau berkuasa sepenuhnya atas hidup hamba-Mu saat ini, dan biarlah Bapa Engkau pakai, biarlah Engkau jadikan hamba-Mu menjadi saluran berkat. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan mari saudaraku yang siap mendengarkan firman, kita katakan sama-sama haleluya, amin. Salam Bapak Ibu. Kita akan belajar satu topik firman tentang kuasa percepatan. Apa itu kuasa percepatan? Nah, ini sangat luar biasa. Sebetulnya Allah Tuhan kita menciptakan langit, bumi, seisinya, dan bahkan kita semua itu dalam keadaan kudus, tidak bercacat celah. Tapi karena dosa, maka semua rencana Allah itu berubah.
bukan gagal, tapi berubah. Nah, maka Allah menginginkan percepatan. Nah, seperti halnya ketika pada zaman Nuh, ya, Allah membinasakan semua makhluk hidup yang ada di bumi, ya, kecuali ikan, ya. Ikan-ikan ini tidak mati, ya. Nah, semua, tapi dipilihlah atau ada orang-orang pilihan Allah yang diselamatkan dan tersisa 8 orang. Nah, ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, bumi yang luas, bahkan dunia ini yang sangat luas dan besar, ya, menurut ukuran kita, tapi kalau menurut ukuran Allah sangat kecil, bahkan mungkin kecil sekali, ya, dibanding kuasa Allah, dibanding Allah sendiri, gitu kan. Dan pada saat itu hanya 8 orang penghuni bumi ini, tapi luar biasa Bapak Ibu, ya, melalui kuasa percepatan dari 8 orang ini. Bayangkan, banyak sekali keturunan-keturunan dari Nuh saat ini yang sangat luar biasa, ya. Bahkan ada keturunan yang kudus dan keturunan yang dipilih Allah. Nah, siapa itu? Nah, kita akan belajar sama-sama, ya. Memang kuasa percepatan ini berbicara tentang akhir zaman, ya. Sejak Tuhan Yesus datang ke dunia ini yang pertama kali, dan kemudian dia melayani di bumi, dan kemudian dia menyerahkan kehidupannya, menyerahkan nyawanya untuk kita, dan kembali ke sorga, dan kini duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Ya, disitulah yang disebut akhir zaman. Nah, kuasa percepatan berbicara tentang akhir zaman. Jadi sebelum kita lebih lanjut, kita buka Alkitab kita baca di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 22. Saya bacakan buat Bapak Ibu, ya. Injil Matius pasal 24 ayat 22, demikian firman Tuhan. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Saya bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Nah, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Amin. Nah, apa artinya? Sekiranya, kata Tuhan, waktunya tidak dipersingkat, ya, atau panjang, gitu ya. Semua dikatakan, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Nah, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Orang-orang pilihan itu seperti apa? Nah, di saat ini, di akhir zaman ini, ya, kitalah orang-orang pilihan. Nah, orang-orang pilihan, Matius 24 berbicara tentang akhir zaman, dan saat ini kita sedang berada di akhir zaman. Nah, dengan melihat semua tanda-tanda akhir zaman yang kita alami pada masa-masa ini. Ya. Coba kalau kita peka, ya. Kejadian saat ini, pandemi COVID-19 atau Corona ini sebetulnya memang sudah ada nubuatannya. Nah, Bapak Gembala kita pun mengingatkan dari 2017 sampai 2019, ya, akan ada tanda-tanda akhir zaman. Nah, bahkan Tuhan akan datang segera.
Tapi sebelum itu Tuhan katakan ada Pentakosta yang ketiga. Nah, apa yang terjadi di Pentakosta yang ketiga? Nah, mungkin memang dikatakan oleh Bapak Gembala kita, ya, Tuhan berbicara kepada Bapak Gembala kita akan ada penuaian jiwa berlaksa-laksa. Nah, sebelum ada penuaian jiwa berlaksa-laksa, maka dibutuhkan yang namanya goncangan. Nah, ini apakah goncangan itu tidak akan menimpa kita? Siapa bilang? Yang namanya goncangan itu akan menimpa manusia. Demikian juga orang-orang pilihannya. Ingat, ketika air bah itu disampaikan Tuhan kepada Nuh, itu waktunya sangat panjang. Sangat panjang. Tuhan sudah kasih warning, tapi orang-orang tidak mau dengar, bahkan menjadi seorang pengejek. Nah, itu pun dinubuatkan. Ya, di dalam Wahyu akan datang nabi-nabi palsu dan datang pengejek-pengejek. Pada saat zaman Nuh pun sama. Tapi ya puji Tuhan, ya, Nuh diselamatkan beserta keluarga dan anak-anaknya, bahkan istri anak-anaknya. Nah, ini. Jadi itulah adalah orang-orang pilihan. Sekiranya waktu ini tidak dipersingkat, ya, Matius mengatakan itu. Ya, dikatakan itu, ya. Saya bacakan lagi, ya. Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, nah ini, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Mungkin pada saat zaman Nuh, Tuhan mau memberikan waktu lebih ekstra untuk orang-orang yang mungkin dekat dengan Nuh, ya, mungkin yang tidak percaya. Tapi ya karena Nuh lah orang pilihan Allah, maka waktu itu dipersingkat. Kenapa yang terjadi? Yang selamat hanya sedikit. Nah, tapi saat ini Tuhan berbicara kepada kita seperti Tuhan berbicara kepada Nuh. Mari, bangun bahtera itu, bawa jiwa sebanyak-banyaknya, supaya sorga itu penuh, neraka itu kosong. Amin. Nah, inilah waktunya buat kita orang-orang pilihan tuh mengatakan ini, ya. Karena di akhir zaman dikatakan Tuhan akan mempersingkat waktu. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, amin, nah, adalah Tuhan yang berkuasa atas waktu. Nah, jadi jangan kita bicara waktu. Nanti besok 2020 tanggal 7 Oktober Tuhan datang. Ini sesat, ya. Jangan dipercaya, ya. Jadi Tuhan mengajar kita bahwa ada kuasa percepatan dalam Tuhan sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Kita berharap loh pandemi ini berakhir di tahun 2020. 2021 pandemi sudah hilang. Amin. Itu harapan kita, ya. Tapi jangan paksakan kehendak kita pada Tuhan. Tuhan yang memilih waktu, memiliki waktu. Tuhan yang memilih saat ini pandemi ini belum berakhir, bahkan semakin meluas, bahkan semakin tidak terkendali. Nah, ini juga peringatan buat kita. Apakah kita masih taat? Masih taat dalam anjuran-anjuran pemerintah? Masih taat mengikuti protokol-protokol kesehatan? Ya, memang baru-baru ini juga para elit-elit ini tidak memberikan contoh buat kita. Nah, itu jangan dicontoh. Jangan karena gara-gara mereka tidak mencontoh atau memberikan contoh yang kurang baik, maka kita ikut-ikutan. Sabodo lah. Orang-orang yang ngomong juga
tidak memberikan contoh. Nah ini, akhirnya apa? Kita mengabaikan. Nah, kalau kita mengabaikan, kita sedang mengabaikan peringatan dari Tuhan. Jangan salahkan corona itu menghampirimu. Itu ya. Jangan salahkan si COVID ini datang ke kemahmu ya, dan merusak segalanya dan merenggut sukacitamu dan bahkan kesehatan. Nah ini jangan sampai. Nah, biarin aja orang mau ngomong begini, mau ngomong begitu, terus akhirnya mereka juga tidak memberikan contoh yang baik, kemudian kita ikut-ikutan. Nah, inilah celakanya kita jatuh dalam lubang yang sama ya. Mari Bapak Ibu ya, saat ini kita harus menjadi berkat. Kita harus memberikan contoh yang baik. Kita harus sesuai ucapan kita dengan tindakan kita. Maka ketika firman ini disampaikan, ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa percepatan. Nah, kita mau lama atau mau cepat? Nah, kita bicara juga tentang corona. Kita mau corona ini beres atau tidak beres? Itu jawabannya ada dalam diri kita. Apakah kita mau taat? Mau istilahnya ikut-ikutan dengan apa yang menjadi tren dunia ini? Nah itu tinggal pilihan ada di tangan kita. Tuhan cuma meminta keputusan kita aja ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa percepatan dalam Tuhan? Nah ini, baca di dalam Kejadian 26, ini tentang Ishak ya. Kejadian 26 ayat 12-13. Ini yang dilakukan Ishak. Ishak taat ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Nah, Kejadian 26 ayat 12 sampai ayat 13 Bapak Ibu ya. Saya bacakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu pun menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini ya, saya percaya saat itu Ishak taat ketika Tuhan katakan tabur di tanah yang gersang. Tadi saya sudah sampaikan. Nah ini ya, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Apa yang Ishak lakukan itu tidak mungkin. Menabur di tanah gersang, di tanah kering, tidak ada air. Bahkan yang ya saya baca ini sangat luar biasa. Ketika Ishak menabur, Ishak menangis. Kenapa? Yang dia tabur itu untuk makan besok. Dan setelah itu mati, tidak ada lagi. Dengan ketaatan Ishak menabur dengan air mata ya, ada firman-Nya, maka dia menuai dengan berkas-berkasnya, bahkan bahagia ya, sukacita, tertawa. Apa yang terjadi? Allah memberkati Ishak ya, dengan menabur. Nah, artinya apa? Saat ini buat kita, yuk menabur. Apa yang harus kita tabur? Ya. Banyak. Ya. Bukan hanya ekonomi, bukan hanya money, bukan hanya duit, bukan hanya hepeng, ya, cuan, bukan itu. Tapi firman Tuhan. Ya. Sampaikan firman Tuhan kepada yang membutuhkan. Ya. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara kita pun yang tidak seiman dengan kita, mereka juga membutuhkan firman, membutuhkan yang namanya kebenaran, karena kebenaran itu dicari. Amin ya. Maka kita ini harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita dikategorikan orang yang benar. Seperti halnya Tuhan Yesus, dia orang yang benar, maka dia dicari. Dan ketika kita dicari, kita harus jadi berkat.
kita harus berikan talenta kita ini kepada Tuhan. 5 jadi 10, 2 jadi 4, 1 misalkan, walaupun 1 lipat gandakan jadi 2, jangan dikubur. Sekalipun 1 lipat gandakan jadi 2, jangan dikubur. Karena kalau kita kubur, tidak akan jadi apa-apa. Benih itu tidak akan jadi apa-apa. Tapi Ishak menabur, tabur, ya, tabur di masa sulit. Nah, ketika kita menabur di masa sulit saat ini, maka kita akan mendapatkan atau menuai, ya, apa yang kita tabur. Tabur kebaikan, tabur firman Tuhan, tabur harta kita pun. Kalau boleh, tentu boleh. Banyak saudara kita yang mungkin saat ini nggak makan, beri makanan. Berapapun uang di kantong kita, tabur, beri buat mereka. Memang menabur firman luar biasa, menabur kebaikan juga luar biasa. Tapi apa yang dibutuhkan manusia saat ini atau saudara kita saat ini, makan, beri makan buat mereka. Sekalipun mungkin kita terbatas, kerahkan semua tenaga kita. Itu yang supaya kita mengalami kuasa percepatan. Yang pertama, menabur di masa sulit. Yang kedua, coba baca lagi di Matius tadi ya, 24 ayat 22 yang tadi ya, yang tentang bicara tentang akhir zaman. Ini tentang akhir zaman. Matius 24 tadi ayat 22. Nah, sekiranya waktu, ya, tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat, ya. Yang kedua, yang membuat Tuhan mempersingkat waktunya adalah karena orang-orang pilihan seperti kita. Nah, waktu kita dipilih, jangan diam, melangkah, beritakan Injil, ya, beritakan Injil, ya, atau ya sampaikan kebaikan. Nah, orang-orang pilihan. Nah, di mana orang-orang yang ciri orang beriman adalah hidup dalam firman. Orang-orang pilihan itu kan hidupnya di dalam firman, bukan di luar firman. Karena firman itu hidup. Nah ini ya. Saat kita hidup dalam firman, maka ada kuasa percepatan yang akan kita alami. Baca di dalam Roma 9 ayat 28 ya, di rumah. Baca firman Tuhan. Ya. Jangan ketika kita baca kita baru begini. Artinya jarang kita baca. Nah, ini tetap bersih karena apa? Kita sering baca. Itu yang kedua, karena orang-orang pilihan. Yang pertama, menabur di masa sulit. Yang ketiga, nah ini Kisah Para Rasul 8 ayat 39 dan ayat 40, nanti baca Bapak Ibu. Filipus alami kuasa percepatan di mana dalam sekejap tubuhnya berpindah dari jalan Gaza ke Asdod. Karena di ayat 40 ditulis ada hal yang dilakukan oleh Filipus, yaitu memberitakan Injil. Ya, jadi nggak salah Bapak Ibu. Saya waktu kecil saya sering bahkan saya senang dengan film The Flash. Cepat, dia berjalan atau berlari dengan cepat, bergerak dengan cepat, sekilat. Nah, ternyata film ini terinspirasi dari seorang murid Yesus atau para murid, para saksi yang bernama Filipus, murid Yesus. Dia jadi The Flash. Apa yang dia lakukan? Dia dengan senang hati melangkahkan kakinya untuk memberitakan Injil. Bayangkan, dari Gaza ke Asdod. Kalau saat ini mungkin kalau naik bis bisa berjam-jam. Ini secepat kilat, tiba-tiba ada di Asdod. Ya. Nanti Bapak Ibu lihat aja di belakang ini ya, di belakang
Nah ini ada peta kan, di mana Asdod, di mana Gaza, ya. Nanti kita bisa lihat. Itu jauh sekali. Jadi film The Flash yang waktu saya kecil sering nonton, ternyata ini terinspirasi dari seorang yang bernama Filipus. Apa yang dilakukan Filipus? Memberitakan Injil. Nah ini. Jadi saat hati kita dipenuhi belas kasih untuk jiwa-jiwa, maka hidup kita akan mengalami kuasa percepatan seperti Filipus. Misalkan ini, saya sih nggak berandai-andai ya. Ini kira-kira ketika mungkin saya seperti Filipus misalkan saat ini ya, saya mau memberitakan Injil nih ke Asdod, jauh sekali Tuhan. Kemudian berdoa, dan ketika berdoa ya, apa yang terjadi ya, secepat kilat langsung ada, dan itu terjadi Bapak Ibu ya. Jadi artinya kuasa percepatan itu ya, kalau kita menabur ya, dipercepat, tabur, menabur di masa kesulitan. Yang kedua, jadilah orang-orang pilihan Allah. Yang ketiga, beritakan Injil. Ini ya, jangan lupa beritakan berita sukacita ini, Injil kebenaran ya. Jadi pertanyaan seperti ini, apakah kita masih menginjil dan mencari jiwa? Ya, ini berlaku juga buat kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, bukan buat saya pribadi, bukan juga buat hamba-hamba Tuhan yang lain, buat kita semua. Apakah kita sudah memberitakan Injil dan mencari jiwa? Nah, itu pertanyaannya. Jadi mari Bapak Ibu, beritakan Injil ya, cari jiwa, beritakan Injil, beritakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun banyak penolakan, nggak apa-apa ya, Tuhan juga sudah berfirman ya. Kita ini menjadi pengikutnya, artinya kita juga harus menderita ya. Menderita memang tidak seperti Tuhan Yesus disiksa, disesah sampai mati ya. Ada juga yang seperti itu ya. Ya kita juga nggak bisa bergerak, juga itu penderitaan ya. Tapi jangan takut Bapak Ibu ya. Kita disertai Tuhan, amin. Dan kita akan mengalami yang namanya kuasa percepatan ya. Sebagai penutup, kita sering mendengar istilah time is money. Waktu adalah uang. Sehingga karena orang berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat, karena kecepatan adalah keuntungan. Jadi kalau kita bergerak cepat, itu adalah keuntungan. Nah, saat kita mengalami kuasa percepatan, maka sebetulnya hidup kita akan mengalami yang namanya keuntungan. Jadi saya berdoa buat Bapak Ibu ya, siapapun Anda di rumah ya, alamilah kuasa percepatan, maka Anda akan memperoleh keuntungan dan hidup beruntung ya. Saya pun mau seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kuasa percepatan berbicara tentang menabur di masa sulit, menjadi orang-orang pilihan, dan mau memberitakan Injil. Amin. Silakan lakukan itu dalam kehidupan kita ya. Beritakan, jadilah penginjil-penginjil di akhir zaman. Karena sebentar lagi Tuhan tidak akan lama-lama, Dia akan datang menjemput kita ya. Dan kita berdoa dan berharap kita tidak tertinggal, tapi kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.